Kalau melihat historinya bagaimana kepolisian saling melindungi kebusukan, kayaknya nggak ada. Percuma lapor polisi. Mustahil keadilan itu bisa ditegakkan di institusi polri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Ernawati di channel BD Casting. Alhamdulillah sudah berapa lama ini kita belum pernah lagi bincang-bincang di channel BD Casting yang memang syarat memuat hal-hal yang fenomenal. Jadi selama ini aktivitas di BD Casting itu memuat hal-hal yang berbau trending topik di sosial media. Nah, kali ini pemirsa sekalian, saya bersama Ibu Ernawati Haji Bakarang ya. Ya, Haji. Ibu Ernawati ini pernah diundang di Mata Najwa terkait dengan sebagai narasumber ya, terkait dengan kematian almarhum kakaknya. Dan Bu Ernawati ini sendiri yang kemarin viralkan tagar percuma lapor polisi. Nah, sahabat BD Casting sekalian, beberapa hari terakhir ini memuncak kembali kasus yang mencoreng nama baik institusi Polri, dan kita melihat beberapa story atau status sosial medianya Bu Ernawati juga ikut mengomentari itu. Ini yang ingin kita bahas bersama lebih jauh terkait dengan perjuangan Ibu Ernawati yang hingga kini entah sudah sampai di mana terkait dengan kematian almarhum kakaknya. Ibu Ernawati, bisa diceritakan kembali bagaimana kronologis perjuangan Ibu terkait dengan kematian almarhum kakak dan seperti apa sih sebenarnya kejadiannya? Ya sangat disayangkan. Ya. Kakak Ibu itu Kahar Densi Bali. Kahar Densi Bali. Saya sering panggil Kahar. Yaitu ditangkap sama polisi, keadaan sehat, pulang-pulang meninggal, dan dikabarkan mati ditembak. Alih-alih saya percaya, karena tidak mungkin polisi menipu. Iya, benar. Ya kan, ya, saya istri polisi, tidak bisa lagi ditutupi. Sudah bukan lagi rahasia umum tentang Ernawati siapa. Jadi yang saya sayangkan itu kenapa saya dibohongi. Pakaian jenazah saudara saya disembunyikan. Sampai detik ini sudah 3 tahun kematian saudara saya, belum saya tahu hasil visum seperti apa. Oh, jadi ini kejadiannya di tahun 2019. Bulan 7. Bulan 7. Oh, ini kejadiannya seperti apa, Bu? Kakak Ibu di dalam keadaan meninggal, alih-alih itu ditembak polisi, dituduh apa kakak Ibu saat? Waktu pertama awal-awal itu tidak ada surat penangkapan. Jadi bagaimana kami pihak keluarga tahu? Kan kalau setiap penangkapan itu kan pasti setidaknya tidak ada surat penangkapan, setidaknya polisi ngomong. Ya kan? Polisi ngomong bahwa ini kasus pencurian. Nanti setelah saya sampai di rumah sakit Bayangkara, bagian forensik yang mewakili Dokpol ya, salah satu anggota polisi di Bayangkara kasih tahu saya bahwa Kahar terlibat 8 LP di wilayah hukum Polres Sinjai. 8 LP di wilayah hukum Polres Sinjai. Ya. Penjelasan itu apa kaitannya dengan penangkapan saat itu yang menyebabkan dia meninggal dunia? Ya itu alasannya polisi karena dia pelaku. Oh, karena pelaku. Jadi karena saya taat hukum, ya saya sadar kalau memang kakak saya salah, ya kenapa saya mau bela. Berarti posisi kakak Ibu waktu itu adalah TO, target operasi. Walau alam. Karena itu kan selalu pihak kepolisian kan selalu membuat skenario yang dimana belum terbukti. Karudin kan warga negara Indonesia, harusnya kan diproses secara hukum, tidak langsung dieksekusi seperti itu. Nah, ada yang menarik, Ibu sampaikan tadi pihak kepolisian membuat skenario seperti apa yang Ibu maksudkan? Ya, misalnya yang sudah 3 tahun kan saya saya dalami kasus ini, dan beberapa kejanggalan saya temukan karena saya sendiri yang lidik, saya sendiri yang ke TKP, saya sendiri kemana-mana, sampai mengamankan CCTV saya sendiri. Jadi saya tahu bagaimana skenario-nya, ya saya temukan. Misalnya taruhlah rumah sakit Bayangkara kan mengatakan tadi 8 LP. Ternyata kakak saya itu kan ada di rutan Jeneponto kelas 2B.
di rutan Iya, sini. iya. Kan di LP itu kan terbaca dari ombudsman. Itu ombudsman kan saya laporkan untuk diawasi kasus ini. Dan jawaban Polda 8 LP. Nah, akhirnya saya cari tahu. Di 8 LP itu saya baru sadar. Ternyata kakak saya pada saat dituduhkan 2019 di bulan 1 sampai bulan 6 laporannya polisi katanya kakak saya pelaku kejahatan curat, pencurian dan pemberatan. Bulan 1 sampai bulan 6. Bulan 6. Terus ternyata kakak saya sementara di rutan. Nah, range waktu dari bulan 1 sampai bulan 6 itu posisi almarhum Kahar Desibal ini ada di rutan. Ada di rutan, dapat saya pertanggungjawabkan, ada bukti autentik saya, surat pembebasan. Oh, ada surat pembebasan. Nah, nanti kita tampilkan surat pembebasannya. Jadi saat itu ke 8 LP itu ada saat kakak ibu itu di rutan. Ada. Wow. Berarti itu yang ibu maksudkan tadi, skenario yang dibentuk. Iya. Nah, baik pemirsa, ini sama kaitannya dengan beberapa skenario yang muncul ketika terjadi masalah-masalah besar yang mencoreng nama baik institusi Polri. Nah, kita tahu sendiri juga terkait dengan beberapa kasus besar ya. Sebelum Kahar Desibal itu ada juga itu setelahnya Bu ya, yang Andi Lolo. Yang untuk di Sulawesi Selatan ya, yang ditangkap dipinjam ya. Iya, dia istilahnya dia di Bon. Bahasa polisi Bon di rutan. Di rutan narkoba di Bolangi. Kemudian tahu-taunya meninggal juga. Meninggal di Bon. Di Bon meninggal. Berarti sama kaitannya dengan kakak ibu ini. Iya, cuman perbedaan kasus. Cuman beda kasus. Tapi cara menyiksa polisi sudah tradisi bagi saya, sudah saya lihat itu beberapa kali. Selalu mereka memakai cara kekerasan. Cara kekerasan dalam menindak sebuah perkara hukum. Dengan dalih pengembangan. Dengan dalih pengembangan. Itu yang saya tidak suka. Dari rentetan kejadian ini sampai pada kasus yang sangat besar yang sementara ini bergulir, yaitu mantan Kadif Propam Pak Ferdi Sambo. Kira-kira apa yang ingin ibu sampaikan terkait dengan kejadian yang menimpa kakak ibu? Ya, saya berharap jangan Pak Ferdi Sambo aja dihukum. Masih banyak polisi-polisi nakal di beberapa daerah yang institusi Polri nggak tahu di pusat. Bahkan terkesan udah tahu tapi pura-pura diam. Itu kesan saya. Dan 3 tahun ini bukan waktu yang singkat bagi saya. Luar biasa pengalaman saya tentang mafia hukum. Permainan para penyidik yang memutarbalikkan fakta, yang sengaja ingin bermain dengan nyawa orang. Jadi makanya saya bilang kebusukan saling melindungi itu sudah jadi tradisi, dan saya berharap institusi Polri yang kita cintai ini terlalu besar untuk dihancurkan dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya berharap ke depannya presisinya itu berjalan transparan. Jangan ada yang ditutupi, ya kan? Makanya saya biasa terkadang malu. Saya katakan, oh iya, saya lupa bawa buku saya. Ada buku Jalan Presisi Kapolri. Ya, ibu sempat nulis ya? Udah, ditawari sama penulis. Oh. Karena penulis sama juga sangat tertarik karena ya keberanian Ibu Erna ini seorang diri, seorang wanita lagi, sudah sampai ke sana kemari dengan modal tekad yang ingin menjunjung kebenaran, pengen tahu. Betul. Ternyata saya berani bersumpah, memang banyak, bukan oknum lagi. Beberapa anggota polisi di Polda Sulsel sendiri terlalu banyak permainannya. Bahkan mereka saling melindungi lah. Saling melindungi. Ya. Nah, Ibu Ernawati ini sendiri adalah seorang ibu bayangkari, istri polisi yang tadi beliau sampaikan hanya dengan modal tekad yang kuat dan juga mungkin sedikit nekat sampai dia ke Jakarta menghadap ke sana kemari mencari keadilan lah ceritanya. Dan perjalanan panjang ibu ini sendiri, ibu pernah temui siapa saja saat ke Jakarta itu? Saya terkait dengan kasus almarhum kakak ibu. Saya ketemu Ibu Najwa. Ibu Najwa Shihab. Najwa Shihab. Dia Ya sampai benar. nekat ngutang uang, ngutang di koperasi. Ngutang hanya untuk mencari keadilan. Mencari keadilan. Ya. Wow. Terus di Jakarta, Kompolnas menghadap nggak di Kompolnas? Yang pertama kali saya ke Jakarta mencari Mbak Nana yang mengutang 15 juta itu, saya tidak, karena saya tahu Kompolnas kan komisi
Kepolisian Nasional. pengawasan polisi ya kan. Pengawasan kepolisian. Jadi saya dengan itu kan 1 tahun berjalan, saya sudah tahu bahwa ini polisi saling bermain di Sulsel. Jadi saya sudah tidak pede melapor sebenarnya di Kompolnas karena saya tahu mereka satu kubu. Satu kubu. Jadi saya tidak mau. Tapi di 2021 tagar itu narasumbernya saya percuma lapor polisi. Akhirnya saya dipertemukan sama Ibu Najwa. Ketemulah Jenderal itu Purnawirawan Beni Mamoto. Pak Beni Mamoto, iya, Ketua Harian Kompolnas ya. Ya, yang katanya tidak ada kejanggalan. Oh, jadi penjelasan Pak Beni Mamoto saat itu tidak ada kejanggalan. Tidak, dia menggaungkan kasus ini. Kasus yang di mana itu ya? Di Batam kalau tidak salah. Bukari. Ada tuh pannya itu di belakang Bukari. Dia menggaungkan yang itu, katanya Bukari itu diperban. Terus katanya dilaporkan penyiksaan. Setelah dibuka perbannya, hasil otopsi tidak ada mengatakan penganiayaan. Nah, saya tidak sadar bahwa Pak Beni Mamoto ini ternyata sama aja. Sama saja. Kenapa saya bilang sama saja? Sekarang ini saya ngomong karena saya sudah melihat sendiri. Berbagai rentetan peristiwa ini. Ternyata nah benar nih, ini orang udah feeling saya nih dari awal bahwa sama aja Kompolnas sama Komnas HAM sama dalam memberikan keterangan. Masuk angin. Istilah masuk, orang awam. Betul. Karena semua keterangan dari pihak penyidik kepolisian itu juga yang kemudian diulangi lagi. Itu tidak juga. ada proses penyelidikan lebih lanjut terkait kasus Jadi itu. saya melihat beliau ini nggak punya skill. Tidak punya skill. Iya, betul. Ya kalau bisa sih saya mengajukan Pak Susnodo aja. Gantikan. Karena beliau lebih keren. Ketua Kompolnas. Katakan kebenaran. Baik, terima kasih. Kita akan kembali di session yang kedua berhubung karena waktu. Tetap bersama kami di channel Bidik Casting. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami sampai di session yang kedua ini. Saya ingin mengulas lebih dalam lagi terkait dengan perjuangan Ibu Ernawati sampai dengan mencari keadilan ini sampai kemana-mana. Dan hingga saat ini karena ada kasus besar yang muncul dan sedikit ada peluang menurut Ibu Ernawati sehingga ada jalan untuk bagaimana membuka lembaran kelam masa lalu terkait dengan kematian almarhum kakaknya. Ibu, saya dengar-dengar katanya mau ke Jakarta ya? Iya, terkait mau. dengan ini. Saya mau bikin keributan di sana. Mau bikin keributan Bukan terkait keributan dalam kita berbicara intelektual, bukan mau ribut seperti preman. Betul. Saya mau tanya sama Kapolri. Bapak jangan diam. Buku saya sudah rilis. Terkait Itu jelas. Tolong usut kematian kakak saya. Saya ngomong begitu. Bahkan saya komen sama penerbit, Pak, apakah surat buku itu sudah sampai di meja Kapolri? Katanya sudah sampai. Tapi sampai saat ini tidak ada responnya Pak Kapolri ini. Tidak ada. Jadi Ibu waktu itu yang termasuk orang yang memviralkan tagar percuma lapor polisi, terinspirasi dari mana sehingga muncul dan ikut juga membenarkan tagar itu? Ya itu dengan 3 tahun itu kan kakak saya ini memang mati disiksa loh. Mati disiksa dan tidak menemukan murni loh keadilan. mereka. Ya murni polisi bagian polisi ini Ibda Sangkala ini memang murni dia menyiksa saudara saya. Dan ini adalah foto-foto almarhum kakak Ibu Ernawati ya. Jika ini bisa kalau di zoom dari kamera, maka ini jelas sekali jejak-jejak penyiksaan yang ada diduga jejak penyiksaan ada di wajah korban. Begitu juga yang terjadi di ini lutut yang ada bekas yang ini memang kalau dilihat sepintas orang awam ya ini karena benturan benda-benda yang tidak wajar ya di. Itu luka tembaknya kan ada di situ. Oh, ini juga luka tembak. Ini luka tembak di lutut. Cuman ini, tapi kan logika 2 tembakan saja belum tentu kahar mati. Apalagi cuma 1. Dan sampai juga di wajah Pak Kahar ya, Kahar Desi Bali ini. Ya. Ini sangat kelihatan kalau di kamera. Ini juga ya, bisa kita lihat di layar kaca masing-masing. Nah, ini adalah jejak digital yang timbul. Nah, beberapa peristiwa belakangan sampai jika di Sulsel jika kita
menghitung satu persatu, maka ini yang pertama ini tahun 2019 ya Bu ya? Ada kasus sebelumnya itu. Ada kasus sebelumnya. Ada. Nah, Nggak dengar kasus Bantaeng. kasus Bantaeng. Yang salah tangkap. Oh, salah tangkap itu. Ada kejadiannya itu, tapi dia damai di situ. Oh, dia damai. Itu kayak gimana? Itu ternyata keluarga saya juga. Dia disiksa sama polisi. Disiksa. Udah Kemudian selesai dia itu. selesai. Dapat duit. Ini juga kemudian di tahun 2019 terjadi lagi seperti ini. Ada lagi anak polisi disiksa. Oh, anak polisi. Ini juga ketiga, disiksa. Kak Harudin ini ketiga. Wow, berarti 5. di Sulsel ini kalau Ibu menghitung ada 5. Ada 5 saya selidiki semua. Oh, jadi dua itu yang sudah damai, termasuk Ya, anaknya. enggak, yang kedua itu belum damai. Oh, yang kedua belum Karena damai. dia anak polisi, jadi dia hierarkinya tertahan, kasihan dia karena bapaknya Oh. polisi. Jadi dia juga ditekan sama atasan. Oh, Itu yang saya gitu. dengar dari LBH. Jadi ini Kak Harudin ketiga. Kaharudin Desibal ini ketiga. Keempat Itu, Bolangi. Yang Bolangi, Ya. yang si siapa nih? Andi Lolo. Andi Lolo, Ah. itu keempat itu. Keempat. Yang kelima terakhir klien Bapak. Muhammad Arfandi Ardiansyah. Ya. Juga terkait perkara diduga narkoba. Yang pertama Kasat Narkoba Polrestabes Makassar merilis di konferensi persnya bahwa dia seorang bandar narkoba. Ya. Kemudian dibantah sendiri Ya, ya, betul. oleh Pak Kapolrestabes bahwa dia target operasi tapi bukan bandar. Nah. Jadi dari rentetan peristiwa ini yang kemudian bisa menjadikan kita satu apa namanya, bisa menyimpulkan suatu hal yang tadi Ibu Ernawati sendiri mengatakan ada tagar percuma lapor polisi itu, dan berbagai kejadian ini yang kemudian menjadikan Ibu Ernawati sampai sekarang ini masih berjuang dan akan terus berjuang. Iya, percuma lapor polisi. Perjuang lapor. Jadi sampai kapan? Tahu enggak kenapa saya bilang percuma lapor polisi? Enggak serta-merta itu. Oh. Ada historinya. Oh, historinya. Iya, itu kan saya sudah berapa kali melapor. Ibu laporkan siapa? Semuanya, propam, Ibu laporkan kemana? di SPKT pidananya, Yang keseluruhannya. kasus penangkapan Kak Harudin, iya, Harudin kejanggalan Desibal kematiannya sudah saya laporkan semua di Propam Paminal Polda Sulsel. Propam Ibu laporkan. Sudah. Terus di SPKT Sudah, Pidana Umum Ibu pidananya laporkan. sudah. Di Ombudsman, Ombudsman sudah. Mabes Polri sudah 2 kali. Wow, Mabes Polri loh ini. Nah, Makanya saya sekarang bilang percuma lapor polisi. Oh, dari rentetan itu. Nah, sekarang Bu, sampai di mana sekarang laporannya Ibu itu? SP2HP-nya menjelaskan tentang apa kira-kira? SP2HP pemalsuan otopsinya SP3 karena katanya hilang. Tidak tahu di mana. Maksudnya pemalsuan otopsi yang Ibu laporkan apa? Pemalsuan apa di situ? Pemalsuan tanda tangan yang katanya Ernawati sudah menolak otopsi dengan jawaban dari Ombudsman. Oh, jadi Ibu melaporkan bahwa keterangan polisi itu Iya. menjadi palsu karena Ibu tidak pernah menolak otopsi. Tidak pernah, bahkan tidak ada itu lampirannya itu. Jadi saya direkayasa, katanya saya ke Polres Sinjai sendiri yang mengajukan. Padahal saya tidak tahu ke Polres Mengajukan penolakan otopsi. Iya. Padahal tidak. Sinjai. Tidak pernah. Dan itu dibuat oleh Polres Sinjai, Ibda Sangkala yang Ibda menangkap Sangkala. Kak Harudin ini. Terus yang kedua, Ibu laporkan apa? Saya laporkan Pemalsuan. Sangkala dan Hayati. Karena Hayati di situ kan tertera nama Hayati. Inilah pemalsuan yang Ibu laporkan. Iya, karena Nah, ada tanda tangan saya. Itu Hayati siapa dan perannya apa di situ? Kalau bahasa sekarang sih bahasa trennya pelakor. Dia itu cuma perempuan simpanan. Oh, jadi Hayati itu yang kemudian ditempatkan sebagai seolah-olah istri. Karena dia kenapa Yang dia istri? menandatangani apa dia? Penolakan otopsi. Dia di atas meterai. Kalau Ibu Ernawati jadi saksi. Tapi dengan selalu statementnya Polda dari ke Ombudsman, Hayati dan saudaranya Ernawati sudah menolak otopsi. Nah, di situ patokan hukum saya bahwa saya keberatan dibilangi menolak. Saya tidak pernah menolak. Bahkan surat itu saya tidak pernah lihat. Dan Polda Sulsel bilang ada kok fotonya Ernawati tanda tangan. Nah, saya sendiri sudah lihat foto saya bahwa itu foto yang selalu mereka sebarluaskan ke Mabes. Ernawati tanda tangan. Itu bukan foto penolak otopsi yang saya tanda tangan, tapi permintaan barang-barang yang dirampok polisi di rumah saya. Saya bilang rampok ya, tidak ada surat penangkapan. Dia langsung menyita barang-barang. Tidak ada surat penangkapan, Itu tidak barang ada sah. permintaan penyitaan, Iya, diambil diambil saja. paksa. Dengan dalih dia seorang polisi. Wow. Jangan melawan, ini dari Polda. Oh, jadi nah, sekarang yang Ibu laporkan juga Hayati karena dia tidak punya legal standing Tidak ada, untuk bisa. tidak ada, Tapi tidak ada sampai kekuatannya. tapi itu SP3. SP3 itu. Alasannya karena
tetap bahwa tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Makanya kan ada di Mata Najwa, kan ada video saya juga. Tidak ditemukan, percuma dong lapor polisi. Itu kan polisi kan harusnya cari, itu tugasmu. Iya betul. Dalam Kau proses, sudah berani memalsukan, berarti cari dong. dalam Jelas proses kok. penyelidikan dan penyidikan. Jelas kok Polres Jaya yang membuat. Yang tidak ditemukan ini apa? Itu Tanda tangan supaya itu. supaya apa? Kan kalau kita kan melapor pemalsuan kan 5 tahun sebelumnya kan kita tampilkan tanda tangan kan? Iya. Nggak mudah itu kita melapor pemalsuan loh. Tidak segampang membalikan telapak tangan. Kita melapor, Pak, saya dipalsukan tanda tanganku. Tidak begitu. Iya, iya. Ada syaratnya. Kita harus memiliki tanda tangan 5 tahun sebelumnya. Oh. Itu pun saya didampingi pengacara baru dia terima laporanku. Tidak mudah itu saya laporkan itu, pemalsuan Tapi itu. karena apa namanya? Tidak mudah begitu ibu melaporkan, Tidak tapi mudah. justru di SP3 kan. Iya, dengan alasan tidak ditemukan. Karena mereka takut di lab, dilapor. Ya, betul. Takut mereka. Wow, luar biasa. Nah, sekarang laporan kedua ibu apa di Ya, SPKT? Ya untuk ditindaklanjuti ini kasus. Dan saya Maksudnya laporan selain pemalsuan yang ibu laporkan itu di propam kode etiknya. kode etik. Sangkala itu. Sangkala. CS. CS. Yang ini yang terlibat penangkapannya atau Itu yang terlibat penangkapan, yang terlibat menyiksa semua itu yang ini karena dia memang menangkap saudara saya dalam keadaan sehat, ya saya keberatan. Nah, ini sampai di mana laporan ibu yang kedua itu? Yang laporan kedua saya nggak jelas. SP2HP beberapa kali saya minta sama senior untuk diprintkan cara meminta SP2HP. Saya mau minta cuma-cuma tidak segampang itu, minta saya SP2HP-nya. Enggak. Jadi saya membuat surat. 3 kali saya layangkan surat. Iya. Nanti saya pakai baju Bayangkari ngamuk, pakai baju itu, Bayangkari ya. baru mereka getar. Karena saya bilang, saya akan di jalan. Ngamuk saya pakaian ini. Baru mereka keluarkan. Di tanggal 27 itu saya ngamuk. 27 bulan bulan 9 tahun sebelum saya tampil di Mata Najwa 2021. Oh, 2021. Ya, nanti saya pakai baju Bayangkari karena jengkel toh. Dari tahun 2020 saya minta SP2AP, 2021 saya masih minta, pertengahan 2021 saya masih minta, tidak ada kejelasan. Akhirnya saya memberanikan diri memakai Bayangkari itu. Makanya ya, yang tidak tahu, saya tahu aturan. Bagaimana bisa memposisikan apa pantas saya memakai baju Bayangkari itu tidak. Karena terkadang memang kita sebagai Bayangkari ini tidak dianggap. Kalau cuma ngomong doang. Iya, nanti dia takut kalau kita pakaian dinas Bayangkari kita. Baru tampil. Gemetar dia mereka karena kan pakai baju Bayangkari kalau dia ngamuk nih selesai kita. Tapi terakhir SP2HP-nya mengatakan seperti apa keterangannya? Tidak jelas, katanya menurut LBH dia bilang Kahar tidak memenuhi unsur pidana. Makanya belum sampai ke tahap penyidikan. Bagaimana Kak Lidika? Tidak memenuhi unsur pidana. Iya. Artinya polisi yang saat itu menangani yang ibu curigaan prosedural tadi itu Iya, tidak memenuhi unsur. Iya. Karena mungkin alasannya lagi menjalankan tugas mungkin. Ya itu, Perkap 01. Dan lucunya Kabid Propam membela. Kabid Propam Pak Agung membela. itu di tahun 2021. Iya, waktu saya mau gempar itu, waktu saya mau menghadap Pak Kapolri. Dan dia membujuk saya, jangan Bu, kasus apakah? Nah, ternyata kami promo tidak tahu kasusku ini, Bu, ada kasus kematian Kahar. Saya nekat minta, terus apa perannya Ibu mau ketemu Pak Kapolri? Saya mau minta keadilan, kejelasan, bagaimana status kematian saudara saya ini, saya butuh kejelasan. Saya bilang kan begitu. Nah, udah saya bilang kamu ketemu nanti kan kejadian itu tanggal 11 bulan 2 2021. Jadi nanti tanggal 16 saya ketemu hari Senin. Pak Kabid Propam. Saya perlihatkan, dia alasannya Perkap 01 Kahar. Jadi tidak bisa dilanjutkan proses selanjutnya. Baik, kita akan lanjut di sesi yang ketiga terkait dengan nanti kita akan melihat bagaimana statement selanjutnya Ibu Ernawati terkait dengan kematian almarhum kakaknya dan apa langkah yang akan diambil. Tetap bersama kami di BD Casting. Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama kami sampai di session yang ketiga ini. Jadi sampai pada detik ini Ibu, terkait dengan kematian kakak Ibu, Kahar dari Sibali, ini harapannya ke Pak Kapolri agar bisa dituntaskan. Iya. Nah, kira-kira ada tidak
apa namanya, harapan untuk bisa membuka kembali ini. Menurut Ibu gimana? Adakah harapan kira-kira? Kalau melihat historinya bagaimana kepolisian saling melindungi kebusukan, kayaknya nggak ada. Percuma lapor polisi. Mustahil keadilan itu bisa ditegakkan di institusi Polri. Mustahil. Mustahil. Iya, karena ibarat berani berbuat tidak berani tanggung jawab dia. Dan ini saling melindungi. Iya, sudah mutlak gitu. Tidak bisa dipungkiri itu. Tapi di situ. persoalan perjuangan untuk mencari keadilan itu, Saya tidak akan mundur. Tidak akan mundur. Sampai menghembuskan napas saya tidak akan mundur. Sebelum kasus kematian saudara saya diusut tuntas. Diusut tuntas. Yang sebenar-benarnya. Nah, menurut Ibu, kasus kematian kakak Ibu ini, Kahar Desi Bali ini, menurut Ibu tuntas itu yang kayak gimana? Apakah polisi menyelidik ulang terkait dengan kematian ini, ataukah memang betul-betul adil sebagaimana yang Ibu rasakan bahwa selama ini memang tidak ada keadilan sehingga harus memang dibuka kembali seperti kasus Verdi Sambo ini? Ya saya memilih keduanya. Dibuka kembali, terang-benderang apa yang dilakukan Ibda Sangkala, dan saya juga tidak menuntut banyak. Dia mau dihukum apa? Biasanya kan ada orang korban, ini harus 20 tahun, ini harus seumur hidup. Tidak, sesuai dengan prosedur yang ada. Wah, itu Ibu hanya mau prosedural. Ya. Yang jelas ada penegakan keadilan. Ya, betul. Sehingga tidak terjadi miscarriage of justice, ya, yang menegakkan keadilan tapi ternyata tidak dengan cara yang adil. Sehingga ini Ibu pengen dibawa kembali. Ada rencana ke Jakarta. Iya. Apa-apa kira-kira nanti di Jakarta kayak gimana? Bermohon ke Pak Kapolri atau gimana? Ini rencana ke Jakarta ini bertemu saya sudah siapa ke saja? Propam. Saya kan sudah ke Propam. Kapan? Maksudnya saya kan sudah ke lapor di Mabes Polri Propam, bagian Propam. Propam Mabes Polri Sudah 2 kali. Bahkan berkas saya sudah dikirim di kantor lama suami saya. Pak Verdi Sambo sudah ambil. Sudah tahu kasus ini, sudah kukirim kasih semua gambar-gambar, foto-foto penganiayaan. Sudah kukirim di Kabid Propam. Lewat chat. Kasih proposal saya. Sudah semua. Balasannya dikirim ke Ibu? Sampai saat ini tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Wow. Jadi ini Ibu doakan bersama. Ibu Ernawati ini akan ke Mabes dalam waktu dekat. Dan tujuan yang sama sebagaimana yang sebelumnya beliau lakukan, yaitu mencari keadilan ya, saya berupaya mau ke Bareskrim. Bareskrim. Nah, statement Ibu, saya mau minta pesan Ibu terakhir terkait dengan pembahasan kita saat ini, terkait kematian kakak Ibu yang sampai sekarang diperjuangkan. Kira-kira apa pesan Ibu terhadap keberlanjutan demokrasi dan penegakan hukum di negara ini? Ya, tegakkan keadilan seperti semestinya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh Indonesia. Karena masih ada di luar sana. Saya ini sekarang jadi perwakilan. Banyak yang mengadu ke saya, kasihan. Bahkan beberapa istri polisi yang ditelantarkan dari semua ke saya. Saya kayak kantor polisi. Bingung juga. Jadi saya mewakili kepada Bapak Kapolri ya, tolong perhatikan anak bayangkari Bapak, tegakkan betul-betul keadilan. Jangan tebang pilih. Katanya kan awal-awal dia Bapak Kapolri kan membuat statement, hukum akan tajam ke bawah, tajam juga ke atas. Tapi ini kok bertolak belakang. Ada statementnya Kapolri yang sangat terkenal. Atau statementnya Pak Verdi ya, potong kepala. Itu kan Pak Verdi, Pak Kapolri. Pak Kapolri, kalau bisa. Ekornya tidak bisa dibenahi, berarti kepalanya saya potong. Menurut Ibu terbukti enggak itu pernyataan itu? Kalau saya lihat cuma pencitraan. Pencitraan. Karena belum terrealisasi sekarang. Bahkan buku saya kan sudah terbit. Saya bermohon dan mengemis di situ. Saya nggak keras di situ. Nah, pernah enggak Ibu kematian saudara saya? Pernah enggak Ibu ada komunikasi secara langsung ke Pak Kapolri? Jangan komunikasi, orang mau ketemu aja. Ini juga kok ada surat saya minta minta untuk konversi pers bersama saya. Maksudnya saya minta bertemu sama Kapolri langsung. Tujuan dalam rangka apa ya? Minta keadilan. Itu tidak sampai sekarang. Dari tanggal 14 bulan 2 2022 ini. Oh, tanggal? Sudah saya masuk di Renmin. Oh, di Mabes Polri. Iya, minta bertemu Pak Kapolri institusi gitu. Ada. Oh, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Betul. Tapi tidak pernah komunikasi secara langsung melalui WA. Tidak pernah ya. Tidak pernah. Tapi persuratan prosedural itu pernah. Pokoknya nggak usah jauh-jauh deh Kapolri. Nggak usah Kapolri. Kapolda saja tidak ada nyali ketemu sama saya. Intinya begitu. Susah untuk ketemu. Bahkan saya dicekal beberapa anggota.
supaya saya tidak ketemu sama Kapolri dari Kapolda, dari mulai Pak Guntur Laupe setelah meeting, Iya, iya. Pak Merdiam, terakhir ini Pak Nana, Pak Merdi Syam. Pak Merdiam, Pak Merdiam kan, Merdi, Pak Merdi. Ya. Pak Merdi sama Pak Guntur sudah dua kali saya mau menghadap. Jadi Ternyata dengan dua bisa. kali ini saya sudah down. Karena dihalangi. Iya, jadi saya untuk Pak Nana saya udah kecewa. Jadi dari di Udah Panana nggak mau ini- lagi, nggak nggak mau mau lagi. Karena Sudah trauma. Sama aja. Sama saja, cuma lapor Cuma polisi. lapor polisi. Nah, tapi kali ini Ibu memang betul-betul berencana untuk ke Bareskrim ya. Insya Allah. Di Bareskrim untuk membuka kembali Iya. membuka kembali peristiwa ini dan Kalau tidak di situ saya ke Pak Presiden seperti Pak Kamarudin lakukan. Akan menyurat ke Pak Presiden. menyurat ke Presiden. Iya. Baik. Pesan terakhir Bu. Tadi sudah ada pesan dan kesan ke seluruh rakyat Indonesia, ke Pak Kapolri dan ke penegak hukum lainnya. Pesan terakhir sebelum kita menutup bincang kita pada kesempatan ini. Hanya mau keadilan ditegakkan. Iyalah. Hanya itu saja ya. Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan saya saja, ada yang jangan di- saya saja, semuanya merata. Merata betul. Ya kalau capek ya jangan jadi polisi. Ya enggak? Saya mau minta satu statement Bu terkait dengan tersangkanya Pak Ferdi Sambo. Apakah itu menurut Ibu ya? Apakah itu menandakan ketegasan Pak Kapolri? Bukan. Itu dorongan masyarakat. Dan bukti-bukti Pak Kamarudin Simanjuntak. Oh begitu. Iya. Itu. Apa nilai plus kira-kira menurut Ibu yang akan Ibu sampaikan ke Pak Kapolri terkait dengan peristiwa ini dan kemudian hukuman yang diberikan kepada anggotanya dan beberapa jenderal terkait ini sudah masuk dalam tahap proses penyelidikan lebih lanjut ini. Menurut Ibu ada nilai plus? Belum. Ada ya. Jangan cuma omongan doang, buktikan. Buktikan. Baik. Terima kasih. Itulah tadi yang disampaikan, bahkan statement terakhir Ibu Ernawati hanya satu, yaitu tegakkan keadilan seadil-adilnya kepada siapapun. Jangan hanya bahkan kepada dirinya, tapi kepada seluruh rakyat Indonesia sebagaimana bunyi Pancasila kita. Terima kasih Ibu Ernawati atas kesempatannya. Semoga Ibu bisa ke Bareskrim Mabes Polri. Kita sama-sama doakan Ibu diberikan kemudahan dan kita sama-sama juga mendoakan semoga benar-benar penegakan keadilan yang dimaksudkan dalam undang-undang di negara kesatuan Republik Indonesia ini betul berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya Syaban Sartono pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Bidik Casting.